وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bisa berkumpul untuk belajar thalabul ilmi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, yang mana menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan. Dan di antara manusia yang oleh Allah dikehendaki kebaikan adalah mereka yang oleh Allah diberikan pemahaman terhadap agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang oleh Allah kehendaki kebaikan, maka oleh Allah akan pahamkan padanya ilmu agama. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas judul yaitu keutamaan doa, yang mana doa merupakan senjata kaum muslimin, senjata yang tidak nampak, namun pengaruhnya itu sangat besar. Bahkan orang yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan marah. Allah akan marah. Maka doa merupakan ibadah dan pahalanya sangat besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, kepada Allah, astajib lakum. Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Minta apa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa. Maka berdoa. Dan orang yang sombong, yang tidak mau berdoa kepada Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka yang hina. Bahkan manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah akan marah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaih, maka Allah akan marah kepadanya. Maka di antara cinta Allah kepada kita, jika kita menginginkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berdoa kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah, agar apa? Agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak berdoa, Allah akan marah kepada kita. Dimanapun, masuk masjid membaca doa, masuk rumah membaca doa, keluar rumah
membaca doa ya. Barang siapa yang keluar rumah ya, kemudian dia berdoa ya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah ya. Barang siapa yang keluar rumah kemudian dia berdoa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka Allah mengatakan hudita, kamu akan diberikan petunjuk ya, kufita, engkau akan dicukupi, wa yatanaha anhu syaitan, dan setan-setan pun akan lari darinya ya. Perampoknya ya, ular yang akan menggigitnya, binatang buas ya, ataupun manusia ya, seluruhnya yang ingin mencelakakan kita ya, itu oleh Allah kita akan dijaga jika kita keluar rumah ya, perampoknya dan lain seluruhnya. Kita berdoa ya, ya, inilah keistimewaan doa ya. Allah akan mencintai kita, Allah akan menjaga kita. Namun jika tidak ya, Allah akan marah kepada kita. Dan doa itu ada dua ya. Ada doa ibadah dan juga ada doa masalah ya. Doa ibadah seperti kita sholat ya, kita tidak mengangkat tangan, itu doa ibadah. Doa masuk masjid ya, doa keluar masjid, doa masuk WC dan lain sebagainya ya, itu doa ibadah. Ada juga doa itu yang doa masalah ya. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita ya, akan dihadapi berbagai macam dan problematika ya, kehidupan ini ya. Dari masalah keluarga ya, masyarakat ya, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita ya begitu kompleks. Maka disitulah ya, ketika kita mendapatkan masalah, maka kita menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa masalah. Kemudian ya, doa ya, yang dijelaskan oleh Al-Imam ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ad-du'a'u dawaun ya. Doa itu merupakan obat ya. Doa itu merupakan obat ya. Wad du'a'u min anfa'il adwiyah, dan doa itu merupakan ya, obat yang paling bermanfaat ya. Sudah berobat ya di berbagai ya, tempat tapi tidak mendapatkan kesembuhan ya, maka perlulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita belum mendapatkan solusi jalan keluar dari permasalahan, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ad-du'a'u min anfa'il adwiyah, doa merupakan ya, obat yang paling bermanfaat. Wa huwa aduwwul bala ya. Doa itu merupakan musuhnya musibah ya. Doa itu merupakan musuhnya musibah ya. Jika ada kebahagiaan, berarti di sana ada ya, kesengsaraan. Nah, bagaimana kita agar hidup kita bahagia ya? Kita berdoa kepada Allah ya, agar apa? Antara kebahagiaan ya, dan kesusahan yang selalu bertarung ya, manakah yang akan menang? Antara kebahagiaan dan antara kesengsaraan ya. Jika seseorang berdoa kepada Allah ya, maka doa inilah yang nanti akan memperangi kesusahan ini, maka hidupnya pun akan bahagia. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu ya. Jadi doa itulah yang akan membela, wa yu'alijuhu, dan yang akan mengobati jika ada permasalahan ya, kesengsaraan yang dialami dalam hidup ya, maka doa itulah ya, yang akan membela, dialah yang akan mengobati ya, sehingga permasalahan tersebut sembuh.
wa yamna'u nuzulahu, dan mencegah dari permasalahan, dari kesengsaraan yang akan menimpa seorang hamba. Maka doa itulah dia yang akan membela turunnya musibah jika kehidupan kita tidak menginginkan hidup kita hidup dalam kesengsaraan. Maka berdoalah, berdoa dengan kuat agar apa? Agar musibah, agar bala itu tidak menimpa kepada kita, tidak menimpa kepada keluarga kita, dan tidak menimpa kepada anak-anak kita. Wa yukhaffifah, dan begitu pula doa itu jika musibah itu menimpa, maka doa itu yang akan meringankan. Wa huwa silahul mu'min, dan doa itu merupakan senjata kaum mukmin. Maka seorang mukmin memiliki senjata. Senjata bukan berupa pedang, bukan berupa pisau, tami dan lain sebagainya. Akan tetapi senjata kaum mukminin itu adalah doa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan senjatanya kaum mukminin. Wa imaduddin, dan tiang-tiangnya agama. Maka berdoalah agar agama ini tegak. Maka berdoa. Wa nurus samawati wal ardh, dan begitu pula doa itu merupakan cahaya, cahaya bagi langit dan juga bumi. Walau ma'al bala salasu maqamat, dan doa itu ada 3 macam. Ahaduha an yakuna aqwa minal bala fayadfa. Yang pertama, bisa jadi doa itu lebih kuat daripada bala, daripada musibah. Fayadfa, maka doa itu yang akan menolak. Jika musibah itu akan turun, maka doa ini yang akan menolaknya, sehingga seorang mukmin tidak ditimpa dalam musibah. Kemudian yang ketiga, an yataqawama wa yamna kullu wahidin minhuma sahibah. Salah satu di antara keduanya, dialah yang akan mencegah mana yang akan menang, antara kesusahan dan antara kebahagiaan. Maka satu sama lainnya saling tarung. Jika seorang hamba kuat dalam beribadah kepada Allah, maka doanya kuat dan dia hidup dalam keadaan bahagia. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, yang kedua tadi menjadikan lemah. Menjadikan lemah. Yang kedua menjadikan lemah. Kesengsaraan itu menjadi lemah karena sebab doa. Jika tidak berdoa, maka musibah akan menimpanya dengan musibah yang sangat besar, sehingga dia ditimpa dalam kegundahan. Dan yang ketiga tadi, satu sama lainnya saling melawan, akan mencegah. Maka keagungan doa itu sangat besar. Bahkan para nabi, para rasul itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yunus ketika berada dalam kegelapan, berada dalam ikan paus yang begitu besar, yang secara akal tidak mungkinlah dia bisa keluar dari perut ikan. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berdoa kepada Allah, maka Allah selamatkan. Allah perintahkan kepada ikan tersebut untuk meminggir di tepi pantai. Akhirnya Nabi Yunus pun selamat. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dikejar
oleh Fir'aun, ya, dan bala tentaranya yang begitu besar, ya, dari ya Mesir, ya, dikejar, larilah Nabi Musa, ya, dan kaumnya, ya, sampai di tepi pantai, ya, maka kaumnya berkata, ya, inna lamudrakun, ya, kalau kata orang Maduranya tompes, ya, ya, dek maal, ya, mau kemana, ya, kita akan kena, ya, mati sekarang, ya, di samping sudah ada laut, mau lari kemana coba, ya, ya. Maka berdoa, ya, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah akan diberikan kemudahan. Maka Allah perintahkan untuk memukul batu, maka dipukullah, ya, batu tersebutnya. Dan kaumnya sudah bilang, ya, inna lamudrakun, tompes kening lah, ya, dak mau kemana, dak bisa sudah, ya, ya, tapi berdoa kepada Allah, ya, diberikan kemudahan oleh Allah, ya, senjatanya itu doa, ya. Akhirnya larilah Nabi Musa alaihissalam, ya. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika, ya, memukul seorang kaum Kipti, ya, dipukul, ya, langsung meninggal kaum ini Kipti ini, ya, meninggal. Akhirnya Nabi Musa ini, ya, dikejar mau dibunuh, ya, akhirnya lari, ya, lari, ya, ndak punya rumah, ya, ndak punya istri, ya, ndak punya keluarga, sedih, ya, mungkin ada di antara antum, ya, ya, mungkin ada yang ndak punya rumah atau belum punya istri, ya, berdoa kepada Allah langsung dikasih. Minta apa kamu? Istri, langsung dikasih. Minta ini, langsung dikasih, ya. Ya. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, ya. Maka doanya Nabi Musa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sana, ya, di sumur ada perempuan, ya, ya, akhirnya di sana menikahlah, ya, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa silahu al-mu'min. Dan masih banyak doa yang lainnya. Seperti doanya Nabi, ya, Muhammad SAW ketika di Taif, ya, ya, dikejar, ya, kejar, ya, dihantam pakai batu, ya, kakinya berdarah-darah, ya. Ada gunung, yang gunung itu minta izin agar gunung itu, ya, untuk menenggelamkan penduduk Taif. Tapi kata Nabi Muhammad jangan, ya. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah SWT. Nabi Muhammad berdoa agar penduduk Taif itu dijadikan, ya, kaum yang bertauhid kepada Allah SWT. Nantinya, ya, penerus generasi mereka, ya, itu nanti akan menjadi kaum yang bertauhid kepada Allah SWT. Nah, berdoa kepada Allah, belum punya anak sudah berdoa, ya. Rasulullah berdoa, akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan negara Taif, ya, negara yang bertauhid. Itulah keutamaan doa. Jadi jangan lupakan, ya, dalam keadaan bagaimanapun, ya, dalam keadaan, ya, bahagia ataupun susah, selalu kita berdoa kepada Allah agar kehidupan kita diberikan oleh Allah kemudahan. Kemudian al-ilhah, ya, fid du'a, ya. Ya, hendaknya dalam berdoa itu, ya, merengek, meminta kepada Allah, merengek-rengek, ya, seperti anak kecil, ya. Minta kepada ibunya, ibu, ya, minta es, bu, beli es krim, itu ada tilulit, ada es krim, ya. Ya, kalau cuma dia biasa mungkin ibunya tidak ngasih, ya. Tapi kalau merengek-rengek, ya, bu minta dong, ya, merengek-rengek, ya, akhirnya apa dikasih, ya. Itu al-ilhah fi du'a, hendaknya berdoa itu, ya, meminta kepada Allah dengan merengek-rengek, ya. Wa min anfa'il adwiyah al-ilhah fi du'a, ya. Itu berdoa kepada Allah dengan cara merengek, ya. Ya. Innallaha yuhibbul mulhin fid du'a, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, sungguhnya Allah itu suka kepada orang yang ketika berdoa itu mulhin, ya, merengek-rengek minta kepada Allah, itu Allah suka kepada orang yang seperti ini, ya. Ya. Wa fi kitab Zuhud al-Imam Ahmad an Qatadah qala Muwarraq ma wajjahtu lil mu'min masan illa rajan fil bahri ala khashabah.
aku ndak mendapatkan bagi seorang mukmin permisalan dalam berdoa illa rajulan, kecuali satu orang fil bahar, yang dia itu berada di laut ala khosyabah dia berpegang dengan kayu padahal di tengah laut di tengah laut cuman dia berpegang dengan kayu. Kemudian dia berdoa bahwa dia berdoa ya Rabbi merengek-rengek dia meminta kepada Allah di tengah laut la Allah azza wa jalla ayyunji, dia berdoa berharap agar Allah mengabulkan doanya, menyelamatkan dia akhirnya apa orang ini diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh merengek perlu kita ketika berdoa merengek minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar doa kita dikabulkan dan doa itu dikabulkan atau tidak itu bermanfaat ada orang yang berdoa kepada Allah dia minta keturunan, ada yang langsung dikasih ada yang belum dikasih seperti Nabi Ibrahim istri pertama Nabi Ibrahim siapa Pak? Sarah istri pertama Sarah, istri yang kedua siapa? Hajar, masya Allah Sarah Nabi Ibrahim nikah sama Sarah tidak punya anak, tapi berdoa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak, akhirnya menikah menikah lagi dengan Hajar terus berdoa akhirnya punya anak namanya Ismail terus berdoa Bismillah, tidak punya anak terus berdoa akhirnya oleh Allah dikabulkan Hajar punya anak Sarah pun juga punya anak Ishak begitu juga Nabi Zakaria sudah tua sudah beruban, istrinya sudah mandul secara akal sudah tidak mungkin bisa punya anak tapi berdoa kepada Allah akhirnya oleh Allah dikabulkan. Itu doa berdoa ada yang dikasih jangan sampai saya sudah berdoa kok enggak dikabulkan jangan sampai seperti itu Allah akan mengabulkan. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang doa itu ditaruh yang nantinya akan dijadikan sebagai pahala pemberat timbangan ada yang seperti itu. Ada yang juga doanya itu diganti ketika dia naik motor harusnya ditabrak karena dia banyak doa kepada Allah, akhirnya dia diselamatkan karena doa yang tadinya harus dilindas oleh truk dari motor, karena dia banyak doa akhirnya dia diselamatkan dari musibah ini. Itu jadi itu doa ada yang bisa, yang pertama ada yang langsung dikabulkan yang kedua ada doa itu yang ditabung dan nanti menjadi pemberat timbangan, dan yang ketiga ada doa itu yang dijadikan oleh Allah seseorang selamat dari musibah. Kemudian istijabat doa istijabat doa menginginkan agar doa itu cepat dikabulkan. Wa minal afat allati tamna'u tarattuba asai doa alaihi di antara yang mencegah doa itu terkabulkan doa itu menjadi rusak enggak dikabulkan oleh Allah ayyastajilal abdu seseorang menginginkan doanya itu cepat dikabulkan besok harus langsung dikabulkan itu wastabti al ijabah kemudian dia meremehkan dalam berdoa akhirnya doa itu tidak dikabulkan. Fayastahsiru wa yada'ad doa kemudian dia akhirnya meninggalkan doa yada'ad doa wa huwa bimanzilati man badara badron
Maka orang yang seperti ini ya, seperti orang yang ya badar badron au gorosan, seperti seseorang yang dia itu menanam tanaman ya, seperti ya menanam jagung ya, ataupun menanam padi ya, seperti orang yang mau menanam seperti itu ya. Faja'ala yata'ahadahu wa yasqih, kemudian dia mulailah ya memberikan air, menyiraminya ya. Falam mastabata'a kamalahu wa idrakahu tarakahu ahmalahu ya. Ketika dia merasa ya tanamannya ini kok lama tidak berbuah-buah ya, akhirnya dia meninggalkan ya dan membiarkan tanaman tersebut ya. Dia menginginkan langsung instan ya. Sekarang nanam ya, langsung besoknya panen ya. Dia menginginkan seperti itu ya. Kalau tidak, kemudian dia meninggalkan tanaman ini ya, dibiarkan, apa yang terjadi ya. Ya. Wa fi sahih al-Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ya. Doa ya salah seorang di antara kalian itu ya akan dikabulkan ya, malam ya'jal ya, apabila dia itu tidak tergesa-gesa. Jangankan kita ya, kita ya manusia, bukan nabi ya, bukan rasul ya, bukan ulama ya. Nabi saja berdoa kepada Allah ya, menginginkan ya kiblat ya. Yang pertama kiblat ya Islam itu di Baitul Maqdis ya, di Baitul Maqdis. Rasulullah ada di Makkah, maka sholatnya Rasulullah menjadikan sholatnya tidak membelakangi ya Makkah, tapi menjadikan sejajar ya. Ini Baitul Maqdis, di sini Makkah, ini ya, sholatnya di sini, tidak di depannya, jadikan satu ya. Kalau di Baitul Maqdis, di sana banyak orang Yahudi ya, Nasrani, tidak menginginkan hidup di sana, kiblat tidak mau di sana. Ya Rasulullah berdoa terus ya. Apakah doa Rasulullah langsung diijabah? Ya, apa langsung diijabah? Oh tidak, beliau Nabi Muhammad Rasul. Ya, kita siapa ya? Bukan Nabi, bukan Rasul. Nabi Muhammad berdoa agar kiblat ya diubah ke Makkah ya. Enggak langsung. Berapa lamanya, Pak? Ya. Lamanya ya. Rasulullah menginginkan kiblat yang pertama ini ya, diubah ke Makkah, berapa lamanya? Ya ada yang mengatakan 16 ya bulan, ada yang mengatakan 17 ya. Jadi gak langsung dikabulkan, itu Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Allah mengabulkan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama ya. Maka Allah ubah itu ya. Allah ubah ya. Jadi berdoa itu ya, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ya. Doa-doa kalian itu oleh Allah akan diijabahkan malam ya'jal, jika dia itu tidak tergesa-gesa ya. Jangan tergesa-gesa, berdoalah kepada Allah. Hasilnya kita tawakal kepada Allah ya. Yaqulu da'autu falam yustajab li, aku dah berdoa ya, tapi Allah kok gak mengabulkan aku ya. Ada saudara mungkin kamu hidupnya kok miskin seperti ini terus ya. Cobalah kamu itu sholat, cobalah kamu itu ibadah. Ini tak belikan, saya tak belikan ruku ya. Ini pakai, ini sholat nih ya. Akhirnya sholat nih ya, berdoa kepada Allah. Setelah berdoa ya, loh kok dia tidak menemukan kebahagiaan? Dia menginginkan kehidupannya bahagia, kok sengsara ya. Buat makan aja ya, susah. Kayaknya doa saya tidak dikabulkan. Udahlah saya tidak sholat saja. Ada yang seperti itu. Dia menginginkan doanya ya tergesa-gesa ya. Naudzubillah sih seperti ini. Ya, Nabi Muhammad saja itu tidak langsung dikabulkan, menginginkan kiblat tidak langsung diubah ke Makkah. Itu Nabi. Ya. Kemudian wa fi sahihi Muslim ya, wala yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin ya. Dan doa seorang hamba
itu akan oleh Allah diijabahkan, ya. Oleh Allah akan kabulkan. Malam yad'u bi ismin, jika dia tidak berdoa dengan hal yang buruk, au qati'ati rahimin, atau dia memutuskan tali silaturahmi dengan keluarganya, malam yasta'jal, dan begitu pula doa akan dikabulkan bila dia tidak tergesa-gesa. Jadi kalau orang yang berdoa dengan biism, keburukan, kemudian dia itu memotong, memutus tali silaturahmi, kemudian dia juga ingin doanya cepat-cepat dikabul, ini tidak akan dikabulkan oleh Allah, Qila ya Rasulullah, wa mal istijal? Wahai Rasulullah, apa itu istijal? Tergesa-gesa. Qala yaqul qad da'awtu wa qad da'awtu. Aku telah berdoa seperti ini, seperti itu, Falam ara yastajibu li. Namun aku tidak mendapatkan, Allah itu mengabulkan doaku. Fayastahsiru inda dzalika, maka dia merasa andalika wa yada doa, dia merasa seakan-akan doanya sudah tidak berguna lagi, sudah dia kemudian meninggalkan doa. Naudzubillah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yazalu 'abdu bi khairin ma lam yasta'jal. Seseorang itu akan berada dalam kebaikan ma lam yasta'jal, bila dia itu tidak bergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian selanjutnya auqatul istijabah. Nah, ini penting nih. Waktu yang istijabah, dikabulkannya doa, Kapan itu? Wa idza jumi'a ma'ad du'a hudurul qalbi. Jika bersatu dengan doa ini, apa itu? Hudurul qalbi, hati yang hadir, Wa jam'iyatuhu bi kulliyati 'alal matlub, dia hadir, menghadirkan doanya, serius dalam berdoa. Wa sadafa waqtan min awqatil ijabah as-sittah, dan dia berkenaan doanya itu dengan waktu yang 6. Yang pertama adalah as-sulusul akhir minal lail, Jadi yang pertama waktu mustajab itu adalah sepertiga malam. Nah, itu doa yang dikabulkan, sepertiga malam, itu yang pertama. Yang kedua, wa indal adzan, dan doa itu dikabulkan, diijabah ketika adzan, antara adzan dan iqamah, itu doanya dikabulkan, mustajab. Wa bainal adzan wal iqamah, sama juga, wa adbarus shalawatil maktubat, dan di akhir salat fardu, setelah akhir tahiyat, kemudian berdoa kepada Allah, berdoa apa saja, maka ini merupakan waktu-waktu istijabah doa. Wa inda su'udil imam, yaumul jum'ah, ketika seorang imam naik mimbar, di hari Jumat, maka ini waktu yang mustajab. Hatta tuqda as-shalah, sampai salat itu dikumandangkan selesai. Wa akhiru sa'atin ba'dal asar, dan juga di hari Jumat, di akhir ba'dal asar, setelah asar, hari Jumat, di akhir asar itu merupakan doa yang mustajab. Kemudian adab-adab ketika berdoa, bagaimana doa, doa itu ada adab-adabnya, wastaqbil da'i al-qiblah, hendaknya orang yang berdoa itu menghadap kepada ke arah kiblat, hendaknya adab ketika berdoa itu hendaknya menghadap kiblat. Wa kana ala taharatin, dan hendaknya dia dalam keadaan suci. Wa rafa'a yadayhi ila Allah, dan hendaknya mengangkat kedua tangan kepada Allah, mengangkat tangan. Ini doa masalah, bukan doa ibadah, Doa ibadah itu salat, doa ibadah, keluar masjid masuk masjid, keluar rumah masuk rumah, makan, itu doa ibadah. Ada doa masalah, kalau doa masalah itu mengangkat tangan.
Wa bada'a bihamdillah wa sana alaihi, dan hendaknya doa itu dimulai dengan ya pujian, memuji kepada Allah ya, hendaknya dimulai dengan pujian ya, kemudian sholawat kepada Nabi, baru setelah itu doa, jangan langsung berdoa ya. Tapi adab-adabnya ya itu hendaknya memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi ya. Summa qaddama baina yaday hajatihi at-taubah wal istighfar. Kemudian setelah itu ya, dia meminta Allah ampunan ya, beristighfar terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan. Summa dakhala 'ala Allah wa alaha 'alaihi fil mas'alah. Kemudian barulah dia berdoa, merengek meminta kepada Allah ya. Wa tamalqahu da'ahu wa da'ahu, dan juga memuji kepada Allah raghbatan wa rahaban ya, dengan ya penuh rasa harap dan cemas ya. Berharap ya agar doanya dikabulkan ya, dan cemas jika doanya tidak dikabulkan. Wa tawassal ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi ya, dan hendaknya ya bisa menggunakan tawassul ya, bertawassul kepada Allah ya. Tawassul itu ada ya, ada 3 ya. Ya, tawassul dengan asmaul husna ya Razak, ya Razak urzuqni ya, bisa seperti itu ya, itu dengan asmaul husna tawassul ya. Ada yang kedua yaitu dengan tawassul dengan ya orang soleh ya. Ketika Nabi Muhammad masih hidup ya, para sahabat datang kepada Rasulullah ya, meminta agar Rasulullah ya mendoakannya ya. Seperti Abu Bakar ya, ibunya masih kafir ya, tidak mendapatkan hidayah, maka Abu Bakar datang kepada Rasulullah meminta agar ibunya ini diberikan hidayah taufik dan bisa masuk Islam ya. Maka oleh Rasulullah didoakan Abu Bakar ini ya, didoakan, kemudian oleh Allah dikabulkan ya, setelah pulang ibunya mandi. Nah ini ya yang kedua, itu meminta agar orang soleh mendoakan ya. Kemudian yang ketiga ya, itu dengan amal soleh ya, berdoa itu dengan amal soleh ya. Seperti ada cerita dalam Sahih ya, Imam Bukhari dan Muslim ya, Rasulullah bersabda bahwasanya hadisnya agak panjang ya. Pada zaman dulu ya, ada 3 orang ya, ini keluar ya, perjalanan ya. Kemudian ya, dia kelelahan, capek, akhirnya dia berdiam di dalam gua ya. Akhirnya dia tidur di sana di dalam gua ya. Kemudian salah seorang mengatakan ya, kita tidak akan bisa keluar dari gua ini ya. Karena apa? Karena ada batu yang besar jatuh dan menutupi gua tersebut ya. Akhirnya dia tidak bisa keluar. Maka salah seorang mengatakan, berdoalah kepada Allah ya, dengan amal-amal soleh kita. Yang satu berdoa ya, bahwasannya ya, dulu dia mencintai ya anak pamannya sepupu ya. Ya. Dia mencintai anak sepupu pamannya ini ya. Kemudian ya, wanita ini tidak mau ya, anak sepupunya tidak mau. Setelah lama dapat 1 tahun, wanita ini ya, dia itu menginginkan uang ya, butuh sama uang. Akhirnya wanita ini datang kepada pemuda ini ya. Akhirnya sang pemuda ini ya, dikasih wanita ini anak pamannya ya, sekitar 150 ya, dikasih uang itu ya, dikasih, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya engkau harus ya tidur dengan aku ya, ada syaratnya ya, kasarnya berbuat zina ya. Ketika seorang ya laki-laki ini mau mensetubuhi ya, saudaranya anak pamannya ya, maka wanita ini mengatakan ya, janganlah engkau mengambil mahkota ya, artinya jangan mengambil yang bukan haknya, kamu harus menikah dulu. Akhirnya dia bertaubat ya, maka dia bertawassul dengan perbuatan baik ini ya. Akhirnya uangnya dikembalikan lagi kepada wanita ini. Akhirnya batu itu pun terbuka sedikit ya, terbuka ya. Ada yang kedua ya, yang dia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya ya, ibu bapaknya ya. Dia bekerja ya, kemudian memberikan minum kepada orang tuanya, memerah susu ya, onta. Dia tidak langsung memberikan kepada anak dan istrinya, tapi yang lebih didahulukan adalah orang tuanya. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya ya.
dia berdoa dengan kebaikan itu, maka kabulkanlah ya Allah. Akhirnya ya pintunya pun ya batu itu mulai terbuka, tersikap sedikit, namun masih belum bisa. Ya. Pemuda yang ketiga ya, yang dia itu adalah ya pedagang, yang dia itu ya memiliki ya pekerja, dia sudah diberikan semua ya, gaji-gaji sudah diberikan, cuman satu yang tidak diambil. Akhirnya uang ini ia gunakan untuk beli kambing dan sapi dan lain sebagainya. Akhirnya ya kambing, sapi dan onta lain sebagainya itu beranak pinak sampai banyak, ratusan yang banyak. Ya. Kemudian datang ini, datang ya pekerja ini untuk mengambil gajinya. Maka dia mengatakan ini adalah semua ini ya, ratusan semuanya ini ya, kambing ya, onta dan sebagainya adalah milik kamu. Ya. Maka ambillah. Maka ini berdoa seperti itu dengan kebaikan. Akhirnya kebuka itu pintu ya. Dengan doa kebaikan akhirnya dia bisa keluar. 3 pemuda ini bisa keluar. Nah, itu ya adalah wasilah. Jadi wasilah itu ada 3. Yang pertama dengan Asmaul Husna ya. Yang kedua dengan ya apa? Ya, dengan ya orang-orang yang soleh. Ya minta didoakan ya, bukan kepada orang yang sudah meninggal, bukan ya, kepada orang yang soleh, yang dia itu mengerti terhadap sunnah ya, mengerti kepada syariat ya, Al-Quran dan hadis yang paham seperti itu. Kemudian yang ketiga tawasul adalah dengan perbuatan baik. Yang terakhir adalah bagaimana ya kita berdoa kepada Allah ya, kalimat-kalimat seperti apa ya. Maka hendaknya jika ya, kita bisa ya, membaca Al-Quran ya, dan harus bisa membaca Al-Quran ya, hendaknya kita mencontoh ya, doa-doa yang telah Rasulullah SAW ajarkan ya. Di antaranya ya, jika seorang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaknya memperbanyak doa sapu jagat ya. Bagaimana doa sapu jagat? Ada yang bisa? Ya. Doa sapu jagat? Naam. Rabbana ya, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini mencakup seluruh masalah ya yang dialami oleh manusia. Maka perbanyak doa sapu jagat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan ya, jadikan ya hidup di dunia ini kehidupan yang ya baik. Wa fil akhirati hasanah, dan begitu pula kehidupan di akhirat ya kami minta agar diberikan kehidupan yang baik. Wa qina adzabannar, dan ya jauhilah kami dari azab siksa api neraka. Kemudian di antara contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya, meminta kepada Allah ya hidayah ya, petunjuk, minta kepada ya Allah ya, ketakwaan ya, dan juga al-ghina ya, kecukupan ya, agar diberikan kecukupan, agar tidak meminta-minta kepada manusia ya, kehidupannya sulit ya, akhirnya meminta kepada meminjam ya kepada saudaranya ya, berjanji nanti bulan ya akan lunasi, ternyata enggak ya. Maka hendaknya dia berdoa sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian jangan lupa untuk mendoakan ya kedua orang tua kita ya. Kemudian guru-guru kita ya, meminta ya, berdoa kepada Allah agar ya dijaga di dunia ya, dan juga di akhirat, dan ustadz-ustadznya ya, yang telah mengajari ya oleh Allah dijaga ya, diberkahi ya, dan lain sebagainya. Kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ya, Allahumma musrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya. Wahai zat yang
yang membolak-balikkan ya hati ya. Sharif qulubana ala taatik ya. Jadikan hati ya kami ini ya masih tetap dalam ketaatan kepada Engkau. Karena hati ini ya dia itu ya berubah-ubah ya. Ya sekarang iya besok tidak ya. Sekarang bertakwa besok tidak ya. Hati itu berbolak-balik. Maka hendaknya berdoa dengan yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik ya. Kemudian ya doa yang paling agung ya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Allahumma aslih li dini ya. Ya Allah, perbaiki agamaku alladzi huwa ismatu amri, yang dia itu adalah tameng dari perkaraku. Wa aslih li dunyaya ya. Begitu juga perbaiki ya kehidupan dunia ya. Allati fiha ma'asi, yang mana dunia itu adalah ya tempat kehidupanku ya. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaiki akhiratku yang mana akhirat itu adalah tempat kembaliku ya. Wa ja'il hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikan kehidupan ini ya ziyadah sebagai bekal ya fi kulli khair, dalam ya seluruh kebaikan. Waja'il mauta rohatan li min kulli syarr ya, dan jadikanlah kematian ini ya sebagai rohah ya, istirahat li min kulli syarr, dari seluruh keburukan. Ini doa yang sangat agung ya, meminta kebaikan ya, agama ya, dunia ya, dan juga di akhirat. Ini ya perlu dipelajarin ya, doa-doa seperti itu ya. Maka hendaknya kita ya perkuat lagi ya doa kita kepada Allah ya. Ya perkuat ya karena tidak ada yang sia-sia kita berdoa ya. Doa itu adalah senjata kita agar hidup bahagia ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin saya tutup ya semoga apa yang bisa saya sampaikan ya bermanfaat ya. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.